Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih memberikan kita kesehatan, Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa meningkatkan kualitas ilmu, iman dan juga amal solih di hadapannya. Mudah-mudahan apa yang telah kita ikhtiarkan selama ini dicatat sebagai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan juga kesalahan kita semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini bertemu kembali di daurah singkat Ramadan dari Ma'had Sibawai, daurah ilmu balaghah, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang ilmu mantik sama Ustadz Kiai Haji Ahmad Hidayat, dan alhamdulillah beliau telah hadir dan kita akan dengarkan materinya insya Allah. Kemudian insya Allah nanti di akhir juga akan ada sesi tanya jawab ya. Bagi hadirin semuanya silakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau nanti boleh mengacungkan tangan ya. Baik, karena sudah eh, tidak sabar mendengarkan ilmu dari Al-Ustadz, langsung saja kita dengarkan ilmu mantik, materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Hidayat. Pada Al-Ustadz kami persilahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasul. Amma ba'd. Pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan hal yang berkaitan dengan ilmu mantik. Kalau beberapa hari lalu pembahasan masih minim karena hanya sedikit berbicara tentang apa yang makan khobariyah atau insaiyah gitu ya. Maka pada hari ini sekilas saja tentang ilmu. Itu adalah asal kata dari natoko. Natoko yantiku. Ya, nutkon, natikun, mantukun. Jadi, natoko itu artinya berbicara atau menuturkan kata. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Bahwa Al-Quran yang diucapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan dari dirinya. In hiya illa wahyu yuha. Tiada lain adalah berupa wahyu dari Allah, bukan dari dirinya. Wama yantiqu, apa yang dituturkan. Nah,
Jadi dari kata natokoyantiku ini kemudian sampai kepada isi makan atau isim zaman. Jadi mantikun, mantik. Jadi timbangannya maf'ilun. Sedangkan yang sering kita dengar bahwa ilmu mantik itu ilmu logika atau ilmu logik. Apa hubungannya bahwa berpikir dengan menuturkan? Karena apa yang kita ucapkan itu adalah perintah dari otak kita. Jadi apa yang telah terpikirkan di dalam pikiran itu baru diungkapkan melalui ucapan. Karena itu antara ilmu mantik dengan berbicara. Karena pikiran itu adalah tempat di mana di situ kita mengamati sesuatu, kemudian kita mengungkapkan sesuatu yang tersirat di dalam dirinya, makanya dinamakan ilmu mantik. Mantik itu kan isi makan. Jadi tempatnya di mana? Di otak begitu. Karena seorang manusia itu apa yang diucapkan itu adalah menggambarkan isi otaknya begitu. Itu hubungannya antara ilmu mantik dengan natoko gitu ya. Jadi ilmu berpikir karena kita tidak boleh mengatakan sesuatu tanpa dipikirkan lebih dahulu. Kalau tidak kita akan menyesal nanti. Nah itu yang dinamakan ilmu mantik. Jadi kaitannya erat dengan ilmu balaghah. Kan balaghah itu adalah di dalam balaghah itu ada ilmu ma'ani, yang dinamakan ilmu ma'ani itu adalah qawaidu tu'rafu biha ahwalul lafzil arabiyyi allati biha yutabiqul lafzu muqtadal hal. Jadi ilmu ma'ani itu adalah mempelajari kaidah-kaidah yang dengan kaidah itu kita dapat menyesuaikan ucapan atau kata itu sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Berarti tentu saja yang akan diucapkan itu diolah dulu di dalam pikiran. Sedangkan ilmu mantik dari sisi berpikirnya. Sedangkan ilmu ma'ani adalah bagaimana menyampaikan suatu pemahaman kita agar bisa dipahami juga oleh orang lain. Jadi balaghah dengan mantik itu berjalin kelindan sebenarnya. Karena ilmu mantik itu adalah hanya sekadar ilmu alat. Balaghah juga ilmu alat, sebagaimana nahwu dan sorof adalah ilmu alat. Nah karena itu setelah kita membahas sedikit tentang ilmu ma'ani, karena acaranya khusus di bulan Ramadan ini waktunya sangat berbeda dengan di waktu yang lain, maka pada hari ini kita mencoba mengenal ilmu mantik. Yang dinamakan ilmu mantik secara kaidah ya, definisi adalah intiqaludz dzihni min amrin ma'lumin ila amrin majhulin biihdamil ma'lum wasilatan ilal majhuli. Jadi ilmu mantik adalah berpindahnya pikiran kita
intiqaludz dzihni, berpindahnya pikiran kita, min amrin ma'lumin, dari sesuatu yang sudah diketahui, ila amrin majulin, kepada sesuatu yang belum kita ketahui. Dengan cara bistihdamil maklumi wasilatan ilal majhuli. Dengan cara mempergunakan yang sudah diketahui itu sebagai wasilah yang mengantarkan kita kepada yang tadinya belum diketahui. Jadi berpindahnya pikiran kita dari yang sudah maklum kepada yang majhul. Seperti kalau sudah tamat SD, maka ilmu yang dia pelajari di waktu di SD itu akan dikembangkan nanti ke tingkat derajat selanjutnya, yaitu SMP. Tidak mungkin nih masuk ke SMP tanpa belajar pelajaran SD dulu. Maka perpindahannya pikiran dari yang maklum kepada majhul ini adalah suatu perubahan yang menuju kepada arah yang lebih positif. Nah, itulah yang yang dinamakan ilmu mantik. Kemudian apa faidah daripada ilmu mantik ini? Faidah ilmu mantik adalah tarbiyatul quwa al-aqliyah, mendidik kekuatan akal. Tarbiyatul quwal aqliyah, mendidik kekuatan akal. Watan miyatuha, dan menumbuh kembangkannya akal itu tamarruni, dengan latihan-latihan. Itu faedah dari ilmu mantik itu. Jadi sekedar membantu kita berpikir. Jadi tarbiyah, kan tarbiyah, apa yang dinamakan tarbiyah itu? Yang dinamakan tarbiyah itu asal katanya kan robba yurabi tarbiyatan. Robba itu adalah seperti orang tua mengurus kita. Kama rabbayani saghira. Sebagaimana orang tua saya telah mendidik kita. Apa arti mendidik itu? Mendidik itu adalah al-insya'u, membangun. Membangun sesuatu agar lebih baik. Halan pahalan, melalui tahap setahap, ila hadil akmal, kepada tahapan yang lebih sempurna. Jadi untuk menuju kepada tujuan, kepada goal, kepada tujuan itu melalui tahapan-tahapan. Karena itu ada SD, ada SMP, kemudian SMA. Itu namanya tarbiyah. Jadi halan pahalan ila hadil akmal. Nah, ilmu mantik itu mengantarkan kita atau melakukan pendidikan kita, melatih pemikiran kita. Tarbiyatul quwal akliyah, mendidik kekuatan akal. Karena yang dipelajari di dalam ilmu mantik itu adalah qawaid juga sama. Seperti ilmu ma'ani itu adalah qawaidu, kaidah-kaidah. Nah karena itu maka
kalau kita belajar ilmu balaghah ditambah dengan ilmu mantik, berarti ini ada alat bantu untuk lebih mudah sampai kepada tujuan. Jadi sekedar hanya membantu sehingga antara pelajaran balaghah dan mantik itu adalah berjalin kelindan begitu. Ya sebagaimana halnya ilmu nahu dengan ilmu sorob begitu ya. Jadi kalau ilmu nahu itu adalah seperti yang pernah saya gambarkan, kalau sorob itu adalah memilih bahan-bahan yang berkualitas untuk suatu jumlah, untuk suatu omongan, atau untuk khobariyah, khobar gitu ya. Jadi di situ terasa hubungannya. Kalau sorob memilih bahan yang berkualitas, sedangkan nahu bagaimana menyusun kata-kata yang sudah dipilih tadi, disiapkan sedemikian rupa oleh ilmu sorob. Jadilah kita mampu membuat jumlah, bisa berbicara. Akan tapi berbicara itu kan ada tahapan-tahapan. Ada pembicaraan yang biasa, ada pembicaraan-pembicaraan tingkatnya bahasa luhur gitu ya. Bahasa luhur. Sehingga itulah yang dinamakan balaghah. Artinya balaghah itu seperti saya pernah gambarkan seperti ahli gizi. Supaya makanan itu berkualitas, supaya omongan itu berkualitas, maka melalui kaidah-kaidah ma'ani. Nah, kemudian ditambah lagi dengan kaidah-kaidah mantik. Jadi akan lebih sempurna gitu. Nah, itu hubungannya antara ilmu ma'ani dengan ilmu balaghah. Nah, kemudian tadi tujuan atau faidah ilmu mantik yang pertama adalah tarbiyatul quwal akliyah, mendidik kekuatan akal, watan miyatuha, dan menumbuh kembangkan akal itu bitamarruni, melalui latihan-latihan, wa muzawalatul bahsi, sehingga dia akan mendapatkan suatu pembahasan fiturukit tafkir, di dalam cara atau metode berpikir. Jadi kaidah-kaidahnya itu nanti dipadukan kaidah-kaidah ilmu ma'ani kemudian dengan kaidah-kaidah ilmu mantik. Semuanya berkaitan dengan berpikir. Karena itu hanya istilahnya beda gitu. Kalau ilmu mantik dari sisi apa yang kita katakan itu harus dipertimbangkan dulu. Diolah dulu di otak, baru nanti diucapkan. Agar ucapan itu sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Nah, maka ilmu mantik juga ingat bahwa mantik itu makan. Itu berarti disuruh timbangkan dulu. Nah, itu tujuan ilmu mantik yang pertama, yaitu tarbiyatul kuwal akliyah watan miyatuha bitamarruni wa muzawalatul bahsi, dan dia akan mendapatkan pembahasan-pembahasan fiturukit tafkir, di dalam metode-metode berpikir. Itu yang pertama. Yang kedua dari tujuan ilmu mantik adalah wad'ul asya'i fi mawadi'iha. Jadi latihan meletakkan sesuatu itu tepat pada tempatnya. Jadi latihannya dari pola hidup dulu gitu ya. Karena
manusia itu adalah hayawanun natikun. Manusia itu adalah hayawan yang berpikir, bukan hanya bergerak seperti mana hewan. Tetapi kalau hewan itu sudah dicetak oleh Allah seperti robot, jalan sendiri, segala sesuatunya sudah dilengkapi. Tapi kalau manusia tidak demikian, dikasih aja akal. Maka dengan akal itu bukan hanya bisa melaksanakan tuntutan apa yang kita perlukan, tapi bisa lebih dikembangkan. Makanya di dalam pelajaran mantik itu ada wad'ul asyai, pelatihan meletakkan sesuatu bimawadiha, tepat pada tempatnya. Misalnya kalau kita minum, kan ada piring kecil itu ya. Di tengah piring itu kan ada bulatan. Supaya nanti kaki gelas yang alat minum itu pas ditaruh di tengah di situ. Jadi kalau hanya ditaruh begitu saja mungkin di samping, nanti bisa tumpah. Jadi latihannya bagaimana kita mengerubah pola hidup. Jadi meletakkan sesuatu itu harus tepat pada waktunya, sehingga jangan-jangankan nanti kalau kita mau pergi sekolah, tiba-tiba ada orang yang nyamper, kita pergi bersama-sama, oh, tunggu dulu, saya mencari buku dulu. Wah, itu dia cari buku untuk hari itu di mana, kaos kaki di mana lagi, sepatu baru ada sebelah, yang sebelah kemana lagi. Akhirnya kacau. Kekacauan seperti ini kalau dibiarkan akan mempengaruhi pola berpikir. Di situ. Jadi setelah sesuatu diatur sebagaimana latihan militer ya. Latihan militer itu bagus sekali. Jadi untuk dandan itu diberi waktu sekian menit. Harus sudah selesai. Segala-galanya ditentukan. Kalau tidak diberi sanksi, di push up. Jadi maka anggota militer itu harus benar-benar menghargai waktu. Dan harus sekatan dan taat. Itu sebenarnya pengaruh daripada ilmu. Itu maka akan mempengaruhi pola pikir yang ngawur begitu. Makanya para ahli mantik meletakkan yang kedua, faedah ilmu mantik tadi, wad'ul asya'i fi mawadi'iha. Begitu datang teman untuk ngajak pergi bersama, hanya sekian menit dia siap, karena buku di sini, sepatu di sini, tasnya di situ. Jadi sudah begitu cepat sekali dia itu siap menyiapkan diri. Tetapi kalau nanti saya tuh cari dulu sepatunya di mana, kaos kakinya di mana sebelah lagi, barangkali orang nggak mau lagi nyamper kita. Itu orang semrawut. Nah itu. Jadi nomor dua adalah wad'ul asya'i fi mawadi'iha. Meletakkan sesuatu tepat pada waktunya, wa adaul a'mali, dan menunaikan pekerjaan, menunaikan tugas, fi auqatiha, tepat pada waktunya. Jadi bukan hanya tepat tempat, tapi tepat waktu. Ini latihannya dari situ. Makanya kalau kita baca ya tentang pemahaman administrasi di antara beberapa instansi, sampai ada orang yang menyimpulkan administrasi yang paling rapi adalah administrasi militer. Karena untuk dia belajar hidup teratur itu, kalau salah langsung dikasih sanksi. Sehingga dengan aturan ketat begini, maka dia bisa menyiapkan perlengkapan dengan waktu sekian singkat. Karena dibiasakan, kalau tidak nanti dia harus ketinggalan dan dia harus
dapat hukuman. Nah, karena itu maka ilmu mantik itu adalah yaitu faidah yang kedua, meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya, wa adaul a'mali, dan menunaikan pekerjaan itu fi awqatiha, tepat pada waktunya. Para minal mantiki, tidak termasuk perbuatan yang logik yang bisa diterima oleh akal. Takliful insani malayutikuhu, membebani seseorang suatu perbuatan yang dia belum mampu, mumpuni, belum cukup. Umpamanya ada tamu, karena si tetehnya itu mau dandan dulu karena cowok sudah ada di depan, di ruang tamu. Dia menyuruh adik kecil untuk menyampaikan air yang sudah disiapkan itu ke ruang tamu. Si bilang si tetehnya itu, hati-hati ya, deh, jangan sampai tumpah ya. Orang kan baru belajar jalan sudah disuruh bawa air, jangan jangan sampai jatuh. Karena takut jatuh malah jadi grogi, akhirnya justru jatuh gelas itu. Maka kakaknya bilang, kamu tuh nggak pakai otak, gitu. Menyuruh anak kecil yang belum paham. Habis tete belum siap, ini belum dandan, katanya ada cowok di depan. Jadi seperti itu. Makanya palaisa minal mantik taklifu insanin malayutikuhu, apalagi diantaranya wala irja'u amalil yaumi ilal ghadi, dan tidak termasuk perbuatan yang rasional palaisa minal mantiki, yaitu tadi menyuruh orang yang dia tidak mampu melakukannya, itu diantaranya dan tidak termasuk perbuatan rasional, artinya tidak mantiki. Ya, bila kita menangguhkan pekerjaan ke hari esok, pada saat itu dia tidak ada kegiatan. Itu artinya perbuatan-perbuatan yang tidak rasional gitu. Kalau tadi meletakkan sesuatu harus tepat pada tempatnya, agar nanti ketika butuh tidak susah, tidak mencari dulu. Kemudian melaksanakan perbuatan sesuai dengan waktu yang semestinya, gitu ya. Yang ketiga, jangan menangguhkan pekerjaan yang sekiranya, jangan menangguhkan pekerjaan ke hari esok yang sekiranya pada hari itu dia mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Karena besok mungkin saja besok itu ada pekerjaan lain, siapa tahu. Makanya kalau ada PR itu begitu pulang ke rumah malam itu juga langsung diselesaikan. Sehingga nanti kalau besok ada tugas lagi, dapat lagi PR yang berikutnya bisa ditunaikan dengan mudah. Tapi kalau dinanti-nanti, akhirnya dinumpuk. Sehingga tidak kesempatan, tidak cukup waktu untuk menyelesaikannya. Akhirnya terlunta-lunta, sedangkan orang sudah kemana, malah dia malah ketinggalan. Tis. Itu ya, sampai ke situ. Makanya jangankan orang Arab gitu ya, atau pengaruh dari para ilmu
Barat juga kan mengatakan don't put tomorrow, what can you do today? Itu kalau orang Barat begitu. Don't put till tomorrow, what can you do today? Jangan menangguhkan ke hari esok apa yang sekiranya kamu dapat lakukan hari ini. Kalau orang Arab, wala ta'jal amal yaumi ilal ghadi. Jangan dibiasakan kelakuan menangguhkan ke hari esok pada dia bukan dalam keadaan sibuk tapi malas aja. Nanti aja besok. Itu ya. Di dalam ilmu mantap. Karena masalahnya di dalam ilmu ma'ani ada kalimat seperti ini. Almar'u bias almar'u asgharaih. Apa maksudnya? Ini dua kata. Satu almar'u biasgharaih. Biasgharaih ini karena didapatkan dibuang nun. Biasgharaih almar'u biasgharaih. Nilai seseorang itu tergantung kepada dua yang kecil. Apa? Itu pelajaran mana ini? Manusia itu tergantung kepada dua yang kecil. Apa yang kecil? Dipikir apa ya yang berkaitan dengan manusia itu. Manusia itu tergantung kepada dua yang kecil. Maksud dua yang kecil itu apa? Yaitu lidah dan hati. Nilai seseorang itu terukur aja dengan dua. Manusia tergantung kepada lidah dan hati. Kenapa kok begitu? Manusia itu tergantung kepada dua yang kecil. Yaitu lidahnya dan hatinya. Apa hubungan lidah dengan hati? Kalau lidah kan untuk menuturkan kata ya. Sedangkan kata-kata ini baru diucapkan setelah dipertimbangkan oleh hati. Jadi kalau kita ingin tahu siapa dia, jangan ngomong, biarkan dia bicara. Depan dia suruh bicara. Tadinya tidak tahu siapa dia. Saya ingin tahu siapa dia ini. Suruh aja bicara dia, ngomong apa aja. Maka setelah orang bicara itu, wah, luar, Masya Allah, ilmunya luar biasa. Ini bukan sembarang orang. Bicaranya ilmunya tinggi sekali. Apa yang dia ucapkan itu hasil pemikiran dia. Karena itu, manusia itu adalah tergantung kepada dua yang kecil. Lidahnya, lidah itu adalah mengapresiasi, lidah itu adalah memproyeksikan apa yang tersirat di dalam hati dan pikirannya, dituangkan dalam satu kata-kata yang mudah dipaham, kata-kata yang tidak tanapur, ya, kata-kata tidak mukhalafatul qiyas, tidak menyalahi aturan sorof, kata-kata yang do'fut ta'lib, tidak bukan kata-kata yang berbelit-belit, yang mudah dipaham. Seperti itu. Jadi kaitan antara pikiran dengan lidah. Karena itu dalam ilmu mantik al-insanu hayawanun natikun. Diterjemahnya bukan makhluk yang ngomong gitu ya. Padahal natikun itu bicara kan. Hayawan al-insanu hayawanun natikun, manusia itu adalah hewan yang berpikir. Karena apa yang diucapkan oleh lidah itu hasil olahan dari apa yang tersirat di dalam pikiran dengan hatinya. Indah sekali. Itu tujuan ilmu mantik yang kedua atau faidah. Selanjutnya, kenapa belajar ilmu mantik?
Tadi alasannya, faedahnya tadi dua. Yang ketiga adalah tam al-karisoibah anil khoti'ah. Tamyiz dari mayyaza yumayyizu tamyizan. Dengan belajar ilmu mantik kita mempunyai ukuran, mempunyai pertimbangan. Jadi yang ketiga ini adalah tamyizul afkarisoi, menjauhkan atau memisahkan pikiran-pikiran yang benar dari pikiran yang salah. Seperti tadi perbuatan yang suka menangguhkan ke hari esok, atau pulang dari rumah dilemparkan aja rangselnya kemana aja, tuh entah di mana ditaruhnya, buku entah di mana ditaruhnya. Itu adalah perbuatan yang harus ditinggalkan, perbuatan seperti itu. Karena waktu itu berharga. Jadi di situ. Makanya tujuan yang ketiga, tamyizul afkaris shaibah anil khoti'ah. Fahadhihi hiya al-asasul al-faidah al-asasiyah. Faidah yang asasi di dalam ilmu mantik adalah bisa membedakan yang benar daripada yang salah. Contoh, kalau saya menggambarkan kepada anak-anak itu begini. Karena kebiasaan anak-anak itu maunya senang kalau masuk ke toilet itu dalam keadaan bersih. Oh, enak toiletnya enak, bersih katanya. Setelah dia kencing, dia pergi aja, nggak disiram. Nanti datang orang yang kedua masuk, pasti akan ngutuk dia. Ini orang, wah gimana pikiran dia itu? Dia kencing langsung dibiarkan aja. Dia disiram dong bekas dia, jangan nunggu orang lain yang nyiram, dia maunya kencingnya aja. Ini harus diberi pelajaran orang itu. Tadi yang kencing siapa? Dilaporkan kepada gurunya. Maka guru memberikan peringatan, perbuatan seperti itu jangan kamu lakukan sekali lagi. Engkau harus bertanggung jawab dengan perbuatanmu sendiri. Siapa yang kencing, dia itu yang menyiram. Jangan nunggu dibiarkan aja. Karena kalau kamu masuk ke toilet, ternyata belum disiram, apalagi habis BAB, pasti orang itu akan ngutuk. Jangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang di kamu itu dikutuk orang lain. Tidak boleh itu, ajaran Islam tidak seperti itu. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian itu menyeret diri kamu ke kehancuran, kebinasaan. Jadi artinya di sini ada pola-pola hidup yang harus selalu pantas dilakukan gitu ya. Yaitu ilmu mantik itu sampai ke situ ya. Jadi saya ulang, bahwa ilmu mantik itu sama dengan ilmu ani, Anda mempelajari kaidah-kaidah. Kemudian nanti kaidah ini diberi latihan-latihan untuk mengisi, untuk melaksanakan. Sehingga menjadi terampil gitu ya. Mempelajari kaidah-kaidah yang dengan kaidah itu bisa kamu sampai kepada tujuan ilmu mantik. Demikian juga ilmu ma'ani. Qawaidu. Nahwiyah juga qawaidu, kaidah. Jadi kaidah-kaidah ini yang dihafal oleh kita sehingga ketika kita akan melakukan sesuatu itu kita sudah punya rumusnya begitu. Orang bisa aja bicara tanpa belajar ilmu sorof, ilmu nahu. Orang Arab kan budak masih kecil sudah bisa ngomong bahasa Arab, padahal dia tidak belajar nahu, tidak belajar sorof. Tapi dia sebenarnya belajar. Tapi belajarnya dengan apa? Belajarnya adalah dengan lewat adzauqus salimah, rasa bahasa. Kalau orang tuanya ngomong didengar oleh dia,
mamahnya bicara didengar oleh dia, kakak-kakak yang bicara, nenek yang bicara didengar aja, akhirnya sampai mengerti anak itu. Jadi pada anak itu tidak belajar kaidah. Orang Inggris masih kecil sudah bisa bahasa Inggris. Padahal mereka tidak belajar grammar. Kenapa? Karena dalam bahasa itu ada upaya, yaitu jadi al-iktisab bidzauqis salimah, memperkaya diri dengan feeling yang sesuai dengan bahasanya masing-masing. Jadi di situ kaidah, pola pikirnya, kemudian nanti feelingnya juga dipelihara begitu. Bahasa yang enak itu bagaimana begitu. Itu ya. Itu jadi ilmu mantik itu adalah, saya simpulkan dulu ya yang pembahasan yang tadi, ilmu mantik. Qawaidu. Ilmu mantik itu qawaidu, mempelajari kaidah-kaidah yastarsidu bihal insan. Yastarsidu dari rosada, ya, rosada yarsudu, ya. Kemudian dimasukkan kepada fiil yang di situ ada alif sinta. Istarsada yastarsidu, artinya to get, untuk mendapatkan. Jadi untuk mendapatkan ilmu mantik adalah qawaidu, kaidah-kaidah, yastarsidu, yang akan mendapatkan bimbingan, biha, dengan kaidah-kaidah mantik itu, al insanu, manusia. Ilmu mantik itu adalah kumpulan kaidah-kaidah yang dengan kaidah itu orang akan merasa terpimpin dengannya. Ilmu mantik qawaidu yastarsidu bihal insanu fi tafkirihi, di dalam cara berpikirnya. Jadi kaidah-kaidah yang bisa membimbing kita di dalam cara berpikir. Ilmu mantik qawaidu yastarsidu bihal insanu fi tafkirihi, mendapat bimbingan di dalam cara berpikir, liya mana minazalali, supaya dia aman, minazalali, dari kekeliruan. Minazalal, bukan jalal ya, zai, minazalali, tergelincir, jadi salah ngomong. Liak mana, supaya aman, minazalali, dari kekeliruan, wataslama, dan selamat, maklumatuhu, hasil pikirannya itu, minal khotoi, dari kesalahan. Itu ya definisi ilmu mantik. Sehingga dengan demikian kita akan merasakan betapa eratnya hubungan antara ilmu mantik, ilmu ma'ani, ilmu nahu, ilmu sorof gitu ya. Karena kalau kita menyiapkan diri fokus mempelajari ilmu alat ini, jadi tinggal kunci-kuncinya apa, nanti tinggal buka saja kalau punya kunci. Kalau perlu tinggal buka saja sendiri, buka sendiri. Tapi kalau belajar agama, kita ngagu gulung, kita selalu membaca Quran, tapi tidak memiliki kuncinya, jadi polos aja. Memang karena Al-Quran itu juga ada mukjizat, dibacakan itu ada efek-efek yang sangat bermanfaat bagi pikiran kita, bagi rohani kita, gitu ya, hatta bagi jasmani kita. Bacaan Al-Quran itu, karena di dalam Quran itu ada bentuk-bentuk latihan yang lengkap sekali, cara membujikan kata gitu ya, yang disebut fasohah tadi ya, yang tempoh hari saya bahas.
Jadi di situ berjalin kelindan, nahu, sorob, nahu, ma'ani, dan balaghah. Kemudian ditambah sebagai pembantu untuk menambah karena terasa banyak manfaatnya, yaitu ilmu mantik. Kemudian karena tujuan kita belajar ilmu yang alat ini adalah untuk supaya bisa membaca kitab kuning. Maka di situ sangat penting sekali. Karena sebenarnya kalau kita belajar bahasa Arab sama aja dengan ilmu bahasa belajar seperti dalam bahasa Inggris, dia belajar grammar gitu ya. Dengan kaidah-kaidah bicara aja ada pola-pola tertentu di situ. Sehingga kalau kita belajar bahasa ini dibandingkan dengan bahasa lain sama. Tujuannya adalah bagaimana kita mengekspresikan apa yang tersirat dalam pikiran dan perasaan kita untuk dituangkan dalam suatu jumlah, suatu perkataan yang nanti bisa diterima, dimengerti oleh orang yang lain. Itu ya. Jadi saya rasa kita ini kan baru dasar saja ya. Kemarin juga ilmu ma'ani baru hanya sampai khobar gitu ya. Nah, jadi sekali lagi ya karena supaya kita tidak banyak lupa. Sekali lagi saya bacakan definisi ilmu mantik ya. Jadi kalau yang punya ya, catatan boleh ditulis di situ. Jadi ilmu mantik itu kaidah-kaidah ya starshidu mendapat bimbingan biha dengannya al insanu manusia kirihi di dalam cara berpikirnya liak mana supaya aman minazalali dari kekeliruan berpikir wata selama maklumatuhu dan selamat hasil pikirannya minal khotoi dari kesalahan. Di sini ada unsur check and recheck. Setelah disesuaikan dengan kaidah, dicek lagi, sehingga menjadi ngepas gitu ya. Itu diantaranya nomor satu. Yang nomor dua adalah faedahnya tarbiyatul kuidik kekuatan akal, watan miyatuha bitanarruni dan menumbuh kembangkan akal dengan melalui latihan-latihan. Watan miyatu habit tamarrun wa muzawalatul bahsi dan dia akan mendapatkan pembahasan-pembahasan fitur tafkir di dalam metode-metode berpikir. Itu yang dinamakan definisi atau ta'rif ilmu mantik. Kemudian tujuannya nomor satu adalah tarbiyatul wal akliyati mendidik kekuatan akal. Watan miyatuha bitamarruni dan menumbuh kembangkan melalui latihan-latihan. Palaisa minal mantiki maka tidak termasuk perbuatan yang mantiki yang bersifat mantik atau rasional taklifu insanin malayutiquhu membebani seorang sesuatu yang dia sendiri tidak mampu melakukannya wala irja'u amalil yaumi dan tidak termasuk rasional pula bila dia menangguhkan pekerjaan ke waktu yang lain padahal dia dalam keadaan mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Kemudian yang ketiganya adalah membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Buanglah tingkah laku yang sifatnya akan menghambat kepada perkembangan. Maka pilihlah perbuatan-perbuatan yang memudahkan kita untuk sampai kepada tujuan. Itulah sedikit selintas mengenai pembahasan ilmu mantik.
Barangkali sudah sampai waktu enggak ini saya. Cuma Ya, cek. Baik, bagi ikhwatu iman, barangkali ada yang ingin bertanya tentang ilmu mantik setelah tadi kita sudah membahas tentang tarif, kemudian hubungan dengan ilmu-ilmu yang lain, serta faidah dan juga tujuan manfaat belajar ilmu mantik. Baik, bagi ikhwatu iman, bagi yang ingin bertanya silakan on mic atau silakan di kolom chat juga diperbolehkan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Alusad. Ikhwatu iman sudah sangat mengerti ya tentang TIK dan pengumuman bagi ikhwatu iman karena ini baru daurah singkat secara online. Insya Allah untuk lebih jelasnya di bulan Syawal Mahad Sibawah ini akan mengadakan kelas balagoh bersama Ustadz Kiai Haji Ahmad Hidayat. Insya Allah di bulan Syawal dan akan diinformasikan kembali oleh admin. Jadi barang siapa yang mau ikut ke kelas dari Balago silakan nanti menghubungi admin. Dan insya Allah yang akan dibahas adalah buku Safinatul Bulago. Nah, Safinatul Bulago. Bagi yang belum memiliki kitab Safinatul Bulago ini, insya Allah Mahaji Bawai menyediakan dan bagi yang ingin membelinya silakan langsung menghubungi admin ya. Jadi lanjutkan kelas balagoh ini karena ilmu ini sangat bermanfaat tentunya membahas tentang kaidah bahasa Safinatul Bulago. Kita akan bahasnya secara sampai tamat insya Allah ya. Baik masih ditunggu bagi yang ingin bertanya di kolom chat atau boleh open mic atau mungkin sudah paham. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin sudah paham ya hadirin semuanya. Jadi sekali lagi silakan mengikuti nanti kelas balagoh di bulan Syawal ya. Sayang kalau dilewatkan karena sangat penting. Nah ini di kolom komentar saya daftar kelas balagoh Ustadz Iwan Caca Gunawan. Alhamdulillah. Silakan nanti langsung menghubungi admin ya untuk menghubungi admin Ma'had Sibawai dan juga nanti akan diinformasikan informasi lebih lengkap lebih lanjutnya ya. Untuk kelasnya online atau offline? Oh, kelasnya diadakan secara online, via Zoom ya. Masih via Zoom, kelas online. Jadi insya Allah fleksibel waktunya juga. Dan insya Allah nanti disesuaikan di waktu-waktu yang memang tidak sedang sibuk. Mungkin ya.
Baik, silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Hmm. Informasinya barangkali. Hmm. Nah, baik. Sepertinya cukup. Iya, bisa. Kembali. Siap. Insya Allah kembali di pertemuan berikutnya di kelas Balagoh ya. Oke, ada pertanyaan terkait sertifikat bagaimana, Ustaz? Oke, nanti insya Allah di-share ya untuk sertifikat. Nanti di-share oleh admin dari Mahad Sibawai. Ditunggu saja informasi lebih lanjutnya. Baik, cukup karena tidak ada pertanyaan tentang materi kita di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz bermanfaat. Kita doakan Al-Ustadz mudah-mudahan selalu sehat agar selalu membersamai kita terutama di dalam mempelajari kaidah-kaidah syariah atau kaidah-kaidah bahasa bahasa Arab utamanya. Baik, terima kasih. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.